Oke, hari ini kita bakal bedah salah satu cerita comeback bisnis paling dramatis mungkin dalam sejarah korporasi Indonesia. Kita akan lihat gimana FIFA, si raksasa media, bisa bangkit dari jurang kerugian. Pertanyaannya simple, tapi jawabannya bikin geleng-geleng kepala. Gimana caranya sebuah perusahaan yang lagi rugi 21 miliar, setahun kemudian malah untung bersih lebih dari 1 triliun? Ini bukan trik sulap, ini soal strategi. Dan kita bakal kupas tuntas gimana mereka melakukannya. Dan yang jadi bintang utama kita kali ini adalah nama yang pasti udah kalian kenal, PT Visi Media Asia atau FIFA. Mereka ini pemain kelas kakap di industri media, dan cerita mereka tuh penuh dengan strategi cerdas, krisis yang hampir fatal, dan yaitu sebuah kebangkitan yang fenomenal. Nah, untuk bisa paham ceritanya, kita harus kenalan dulu sama FIFA ini. Karena pada waktu itu, mereka tuh kayak punya dua sisi yang kontras banget. Kalau dilihat di atas kertas, FIFA ini kelihatannya perkasa banget. Mereka bagian dari grup konglomerasi besar Bakri, punya stasiun TV nasional yang kita semua tonton, portal berita online yang rame banget. Dan karena mereka perusahaan publik ya, setiap gerak-gerik mereka dipantau sama seluruh investor di Indonesia. Nah, ini dia nih, dua senjata pamungkas mereka. Ada ANTV yang jago banget nguasain segmen hiburan keluarga, dan TV One yang jadi andalan buat berita dan politik. Dua channel ini adalah mesin FIFA buat menjangkau puluhan juta pemirsa setiap harinya. Oke, sebelum badai datang, FIFA ini sebenarnya punya strategi yang cerdas banget loh. Mereka nggak asal tembak kemana-mana, tapi membidik target pasar mereka dengan sangat presisi. Mereka namain strateginya strategi 3 pilar. Tapi ini bukan cuma jargon kosong buat presentasi ya, ini beneran cetak biru yang jelas. Bidik audiens yang spesifik, bikin konten yang heboh tapi nggak bakar duit banyak, dan bangun jembatan ke platform digital. Coba deh lihat, happy banget kan cara mereka bagi-bagi kue pasar? TV One itu sengaja dibikin buat jadi rumahnya para pria dan profesional yang butuh berita politik panas. Ratingnya selalu meledak tiap ada pemilu. Di sisi lain, ANTV dengan cerdiknya merebut hati ibu-ibu dan anak-anak lewat drama impor dan kartun. Mereka nggak berusaha jadi segalanya untuk semua orang. Mereka jadi segalanya untuk segmen tertentu. Itu cerdas. Tapi di balik semua kecerdasan itu, ada bom waktu finansial yang detaknya makin kencang dan siap meledak kapan aja. Dan pasar yang hidungnya tajam mulai nyium bau-bau nggak beres. Dalam satu hari aja, saham FIFA anjlok hampir 10%. Ini udah kayak alarm kebakaran, sinyal bahaya dari para investor. Angka-angka di layar bursa itu jadi kerasa banget horornya waktu kita lihat kepanikan para investornya langsung. Ini kutipan beneran dari forum online loh. Kerasa kan putus asanya? Ini bukan lagi soal angka, tapi soal orang-orang yang cemas dan siap rugi besar cuma buat bisa kabur. Dan puncaknya, ya ini, PKPU. Bahasa gampangnya, ini tuh kayak angkat tangan di depan hukum dan bilang, maaf, kami nggak sanggup bayar utang tepat waktu. Ini udah level siaga 1 buat sebuah perusahaan. Tapi, anehnya, justru pas lagi di titik paling bawah inilah, FIFA nggak nyerah. Mereka malah banting setir, sebuah manuver strategis yang bakal mengubah nasib mereka selamanya. Dan jalur penyelamatnya itu cuma satu kata, digital. Oke, jadi ini dia rencana comeback mereka. Ada 3 langkah simpel tapi krusial. Pertama, dan ini yang paling penting, beresin dulu urusan utang lewat proses PKPU. Kedua, sadar diri, masa depan itu online, jadi semua aset digital digenjot habis-habisan. Ketiga, nah ini jeniusnya, mereka pakai TV mereka yang kuat itu buat nyeret jutaan penontonnya ke platform digital. Gini, kita tuh sekarang hidup di zaman ekonomi perhatian. Artinya, perhatian kita semua ini jadi rebutan. FIFA pinter, mereka sadar punya jutaan pasang mata yang nempel di TV mereka tiap hari. Ya udah, daripada dibuang-buang, penonton TV itu didorong buat jadi pengunjung portal online mereka. Aset lama dipakai buat ngedorong aset baru. Oke, rencana udah jalan, utang udah diurus. Sekarang saatnya lihat rapornya. Dan angkanya, terus terang, ini bikin kaget. Jadi pertanyaannya, semua langkah berisiko dan penuh drama itu terbayar lunas nggak sih? Laporan keuangan mereka ngasih jawaban yang lebih heboh dari sinetron manapun. Coba lihat langsung datanya. Nggak usah lihat pendapatannya dulu deh. Langsung aja lompat ke baris paling bawah. Laba bersih. Dari yang tadinya minus 21,5 miliar, tiba-tiba boom,
jadi positif lebih dari 1,15 triliun rupiah. Ini bukan sekedar perbaikan, ini lompatan kuantum. Coba kita tatap angka ini baik-baik, 1,16 triliun rupiah. Ini adalah angka yang benar-benar ngebalikin cerita Viva 180 derajat. Dari perusahaan sekarat jadi super profitable. Dan kalau kita jadiin persentase, angkanya jadi makin gak masuk akal. Pertumbuhan lebih dari 5.000%. Dari rugi jadi untung. Cuma dalam setahun. Ini sih benar-benar luar biasa. Gila kan? Viva berhasil ngelakuin salah satu manuver penyelamatan korporat paling epik yang pernah kita lihat. Pertanyaannya sekarang, setelah semua ini, terus apa? Kita harus ingat ya, Viva ini nggak main di liga sendirian. Industri media itu ring tinju yang brutal. Lawannya tiap hari itu raksasa lain kayak grup MTech yang sama-sama kuat di TV dan digital. Jadi pertarungannya masih banyak. Jadi kalau mau diringkas, begini inti ceritanya. Viva lolos dari maut dengan 2 jurus utama. Pertama, hadapin masalah utang secara jantan, jangan lari. Dan kedua, berani taruhan besar buat masa depan digital, bahkan kalau harus mengorbankan aset lama. Nah, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kalian pikirin. Viva udah ngebuktiin mereka bisa bangkit dari kubur dengan cara yang luar biasa. Tapi di pasar yang sesak ini, di perang tanpa henti buat merebut perhatian kita, apakah fondasi kebangkitan ini cukup kuat untuk jangka panjang? Atau ini cuma satu musim yang indah? Waktu yang akan menjawab.